Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, Ibu sekalian dan juga mahasiswa. Di pagi hari ini kita akan mengadakan seminar hasil tugas akhir mahasiswa atas nama Helmi Amalia. Ya, Helmi bisa coba untuk share screen-nya. Nah, Sudah, Bu. Sudah terlihat? belum terlihat. Bentar, Bu. Ya, jadi Helmi Amalia Arista ini adalah mahasiswa angkatan 2017 dengan NIM F1B117017 dengan judul tugas akhir analisis diferensiasi Big Data sebagai prekursor gempa Lombok dengan GUI, Graphic User Interface. Sebelum kita mulai, saya persilahkan Helmi untuk berdoa dulu ya sebelum dimulai. Baik, Bu. Untuk waktu presentasi nanti sekitar 15-20 menit. Silakan nanti Amalia presentasikan yang sudah dikerjakan selama ini artinya seperti apa dan juga beberapa catatan dari pembimbing dan serta penguji disampaikan supaya waktunya tidak banyak ini ya habis ya untuk menjelaskan hal-hal yang tidak dijelaskan waktu seminar. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan demo hasil dari tugas akhir ini. Kemudian setelah itu sesi tanya jawab, nanti dipersilakan mahasiswa yang ingin bertanya silakan di chat atau mau secara langsung ya dipersilahkan. Kemudian baru nanti ke dosen penguji. Baik, saya persilahkan Amalia untuk mulai mempresentasikan tugas akhirnya. Baik, Bu. Terima kasih banyak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, izinkanlah saya untuk menyampaikan seminar tugas hasil akhir saya. Nama saya Helmi Amalia Arista, NIM F1B117017. Judul dari seminar hasil saya itu adalah analisis diferensiasi Big Data geomagnetik sebagai prekursor gempa Lombok dengan GUI, Graphic User Interface MATLAB. Oke, selanjutnya kita langsung saja ke bab 1, yaitu pendahuluan. Di sini yang melatar belakangi saya melakukan penelitian ini adalah yang pertama, Lombok sebagai wilayah dengan anomali geomagnetik intensitas tertinggi di Indonesia. Yang kedua, tahun 2018 Lombok mengalami gempa beruntun yang besar. Dan yang terakhir, jaringan intermagnet IAGA atau International Aeronomy Geomagnetic Association yang merupakan jaringan stasiun observatorio geomagnetik internasional yang memiliki data geomagnetik dunia dalam ukuran yang sangat besar. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah yang saya angkat di sini itu adalah yang pertama, bagaimana menampilkan hasil pengolahan data geomagnetik dengan metode diferensiasi ke dalam graphic user interface. Yang kedua, bagaimana fenomena anomali medan magnet bumi. Yang pertama untuk diferensiasi FKDU dengan F-Guam, yang kedua untuk diferensiasi FKDU dengan FNRB, dan untuk diferensiasi FNRB dengan F-Guam. Selanjutnya, batasan masalah. Batasan masalah yang pertama itu adalah saya menggunakan data geomagnetik yang bersumber dari stasiun Nurul Bayang, Lombok. Nah, ada dua dan observatorium yang telah terintegrasi dalam jaringan intermagnet, yakni KDU di Australia dan GUA di Guam. Nah, selanjutnya batasan masalahnya itu adalah data geomagnetik yang saya gunakan itu merupakan dari tanggal 28 Agustus sampai dengan 30 November tahun 2018 dengan waktu selama 24 jam dari semua data itu, dan saya menggunakan data per detik. Selanjutnya tujuan penelitian yang saya lakukan di sini itu adalah yang pertama, menampilkan hasil pengolahan data geomagnetik dengan metode diferensiasi ke dalam graphic user interface. Yang kedua, menganalisa fenomena anomali medan magnet bumi.
untuk diferensiasi FKDU F-buang, untuk diferensiasi FKDU FNRB, dan untuk diferensiasi FNRB dengan F-buang. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang saya lakukan adalah yang pertama, dapat memberikan pengetahuan tentang pengolahan data geomagnetik dengan metode diferensiasi. Jadinya bisa memberikan pengetahuan tentang metode diferensiasi. Selanjutnya, memberikan pengetahuan tentang fenomena anomali dari medan magnet bumi. Dan yang ketiga adalah, bagi saya sendiri itu adalah dapat memberikan dan menambah pengetahuan tentang diferensiasi data geomagnetik sebagai prekursor gempa lombok dan menerapkan ke dalam grafik user interface atau GUI method. Nah, sistematika penulisan. Yang pertama, bab 1 pendahuluan. Di sini latar belakang saya melakukan penelitian, tujuan saya melakukan penelitian, manfaat saya melakukan penelitian, dan rumusan masalah. Selanjutnya, tinjauan pustaka dan landasan teori, yaitu bab 2. Di sini saya melakukan tinjauan pustaka atas penelitian-penelitian sebelumnya, dan untuk landasan teorinya itu adalah teori-teori yang saya gunakan dalam menganalisa hasil penelitian saya. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian ini adalah metode apa yang saya gunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Di sini berisi dari hasil dari grafik user interface saya dan pembahasan mengenai diferensiasi data geomagnetik. Selanjutnya bab 5 yaitu penutup yang berisi di sini penutup bab 5 ini di sini berisi kesimpulan dan saran dari penelitian. Selanjutnya adalah bab 2 tinjauan pustaka dan dasar teori. Oke. Yang pertama tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yang saya lakukan di sini adalah yang pertama saya mengambil tinjauan pustaka dari Zubaida dan kawan-kawan pada tahun 2006. Penelitian yang dilakukan yang terjadi gempa di daerah Patahan pada Pulau Lombok yang telah dimulai oleh KPBI Image, kelompok penelitian bidang ilmu elektromagnetik teknologi dan environmental conservation for humanity sejak tahun 2006. Zubaidah dan kawan-kawan pada tahun 2013, beliau melakukan penelitian terhadap gempa yang terjadi di 3 regional berbeda, yaitu Jepang, Amerika, dan Indonesia. Nah, di sini menggunakan metode diferensiasi dan moving average pada tahun 2000 sampai dengan 2011. Nah, untuk regional Indonesia terlihat jelas penurunan level pada sinyal geomagnetik dan kenaikan level pada sinyal diferensiasi, terutama sebelum gempa 9.1 skala Richter di Sumatera dengan anomali lebih dari 200 nanotesla selama beberapa hari sebelum gempa. Selanjutnya Kanata dan kawan-kawan. Pada tahun 2013, dia melakukan penelitian terhadap 4 gempa besar dengan amplitude di atas 7 skala Richter yang terjadi di regional Jepang tahun 2000 sampai dengan 2011 menggunakan prosedur diferensiasi dan moving. Hasil pengolahan sinyal dengan menggunakan metode diferensiasi menunjukkan adanya fluktuasi geomagnetik dengan magnitudo tinggi yang terlihat dari sejak 3 bulan sampai 1 bulan sebelum kejadian gempa. Yang kemungkinan ini dapat dijadikan sebagai prekursor kejadian gempa bumi yang besar. Selanjutnya Kinasi dan kawan-kawan pada tahun 2014 tercatat total kejadian gempa di Lombok dan sekitarnya dari tahun 1900 sampai dengan 2014 adalah 2081 kejadian dengan klasifikasi untuk gempa dengan magnitudo 4 sampai 4.9. Terdapat 1.709 kejadian. Nah, untuk gempa dengan magnitudo 5 sampai 5.9 terdapat 336 kejadian. Untuk gempa dengan magnitudo 6 sampai 8 terdapat 36 kejadian. Nah, selanjutnya untuk gempa-gempa tersebut merupakan gempa-gempa dangkal yang kedalamannya itu kurang dari 40 km yang berpotensi menimbulkan bencana. Selanjutnya Rizkia dan kawan-kawan pada tahun 2016 dia melakukan penelitian dengan merancang suatu grafik user interface pengolahan data sinyal geomagnetik. Yang proses pengolahan datanya itu dilakukan dengan menggunakan suatu program saja, serta proses perhitungan dilakukan secara otomatis. Data yang diuji cobakan pada program bersumber dari Observatorium Kupang, Australia, dan Goa, dengan informasi kejadian gempa yang terjadi di regional Pulau Lombok pada tahun 2013. Oke, selanjutnya dasar teori. Dasar teori yang saya angkat di sini, yang saya jadikan sumber di sini adalah yang pertama, big data. Big data itu merupakan kumpulan data yang volume datanya super besar. Nah, big data ini memiliki 3 karakteristik, yaitu ada volume, velocity, dan parity. Volume itu dia itu berkaitan dengan banyaknya data. Velocity itu kecepatan pemrosesan data yang akan kita olah, dan parity itu adalah karakteristik data, keragaman data yang kita dapatkan dari data yang satu dengan data yang kedua.
Selanjutnya, metode geomagnetik. Metode geomagnetik ini adalah metode geofisika yang mengukur medan magnet total di suatu tempat. Itu adalah metode geomagnetik. Selanjutnya, metode diferensiasi. Nah, metode diferensiasi ini adalah pengukuran medan magnet total antar dua observatorium atau lebih. Pengurangan medan magnet total antar dua observatorium atau lebih. Mengurangi observatorium yang satu dengan observatorium yang lainnya. Selanjutnya, medan magnet bumi. Medan magnet bumi itu adalah dipol magnetik, yaitu dua kutub magnetik yang berlawanan arah, di mana salah satu kutubnya itu merupakan medan magnet. Nah, medan magnet bumi itu dia itu memiliki keragam berubah terhadap waktu nilainya. Jadinya ada standar angka yaitu IGRF yang biasa digunakan untuk menghitung medan magnet bumi standarnya. Selanjutnya observatorium geomagnetik. Observatorium geomagnetik itu adalah tempat pemantauan intensitas kemagnetan bumi itu sendiri. Selanjutnya aktivitas kegempaan di regional Lombok. Nah, di sini BMKG mencatat terjadi gempa bumi tektonik mengguncang Lombok, Bali, dan Sumbawa itu pada Minggu 29 07 2018 dengan kekuatan 6,4 skala Richter. Itu yang terjadi aktivitas gempa Lombok. Selanjutnya adalah GUI-MATLAB. Nah, ini merupakan gambaran dari GUI-MATLAB itu sendiri. Next. Bab 3, kita akan lanjut ke bab 3, metodologi penelitian. Nah, yang pertama, alat dan bahan. Di sini, alat yang saya gunakan itu adalah hardware laptop Acer A311 sampai dengan A311-31C5XE. Prosesor laptop yang saya gunakan Intel Core i3 RAM 4GB. Sistem operasi Windows 10 64-bit. Software yang saya gunakan itu adalah MATLAB R2013 64-bit dengan lisensi 874.166. Selanjutnya, bahan atau data yang saya gunakan di sini itu adalah data geomagnetik dari KDU dari Australia dan GUA yang telah terintegrasi dalam IAGA dan Stasiun Geomagnetik Nurul Bayang, Lombok. Selanjutnya, data geomagnetik yang digunakan adalah data per detik selama 24 jam dari tanggal 28 Agustus sampai dengan 30 November 2018. Nah, lokasi pengambilan data itu, pengambilan datanya di Nurul Bayang dan data sekundernya itu di Intermagnet IAGA Observatorium KKD Australia dan GUA di GUA. Selanjutnya, langkah-langkah penelitian yang saya lakukan di sini itu adalah yang pertama, studi pustaka, pengumpulan data, pemanggilan data, perancangan sistem, dan analisa dan hasil pengolahan. Ini merupakan penjelasannya. Yang pertama, studi pustaka, saya mempelajari teori-teori yang relevan untuk melakukan penelitian ini. Selanjutnya pengumpulan data, mengumpulkan data-data observatorium yang digunakan. Nah, selanjutnya pemanggilan data. Di sini di pemanggilan data itu sebelumnya sudah ada pengumpulan data. Jadi di sini saya menggunakan data dari Nurul Bayang yang sudah diinterpolasi dan sudah jadi dalam datanya itu dalam bentuk medan magnet atau medan magnet total F. Terus selanjutnya saya juga mendownload data dari KDU, dari Intermagnet yaitu data KDU dan juga dari Intermagnet juga data GUA. Nah, di sini saya memanggil data. Selanjutnya data KDU, Nurul Bayang dan GUA. Nah, di sini saya yang gunakan itu adalah medan magnet totalnya atau F saja. Selanjutnya saya menyimpan data dalam satu tabel KDU, Nurul Bayang dan GUA. Selanjutnya perancangan sistem GUI setelah data dibentuk dalam MATLAB dalam bentuk .NET. Selanjutnya perancangan sistem GUI. Yang pertama itu adalah saya memanggil data. Nah, di sini saya memanggil data F yang telah disimpan dengan nama FKNG. Nah, di mana tadi di sini itu merupakan saya menyimpan data dalam bentuk F itu namanya FKNG. Nah, ini saya memanggil data F yang telah disimpan dengan nama FKNG. Selanjutnya, di sini saya melakukan perhitungan normalisasi data dengan mengeliminasi selisih antar data yang lebih dari plus minus 2 nanotesla dan mengeliminasi data yang nilainya 999 menjadi NaN. Nah, selanjutnya setelah saya mengeliminasi di dalamnya,
Saya melakukan proses diferensiasi dengan persamaan, yang maksudnya ini adalah observatorium KDU dikurangi dengan observatorium Nurul Bayan yang pertama, yang kedua adalah observatorium KDU dikurangi dengan observatorium Guam, dan yang ketiga saya lakukan itu adalah observatorium Nurul Bayan dikurangi dengan observatorium Guam. Selanjutnya, menampilkan plot data dalam satu hari sebanyak 94 hari. Nah, menampilkan plot data dalam satu hari sebanyak 94 hari. Nah, terakhir adalah menampilkan plot data yang ingin ditampilkan. Dan selesai. Analisa dan hasil pengolahan. Di sini di analisa ini adalah saya menganalisa hasil dari plot diferensiasi big data geomagnetik. Selanjutnya bab 4, hasil dan analisa. Oke. Ini merupakan rancangan sistem dan demo GUI. Sebelum saya mendemokan GUI saya ingin menjelaskan rancangan sistemnya. Yang pertama, load app ini, yang A ini, berfungsi untuk memanggil data yang sudah saya simpan dalam bentuk fkmg. Nah, nanti selanjutnya akan ditampilkan pada tabel yang di sini. Selanjutnya normalisasi data. Normalisasi data ini itu adalah kita mengurangi setiap data itu, mengurangi setiap baris data, baris pertama dikurangi baris kedua, yang mana yang lebih daripada 2 nanotesla selisihnya, maka dijadikan NaN. Dan apabila ada nilai 999 juga akan dijadikan NaN. Diferensiasi ini adalah mengurangi antar observatorium dengan observatorium atau pengurangan. Nah, yang ini, di sini ini adalah list untuk menampilkan 94 hari yang saya gunakan, data yang saya gunakan dari tanggal 28 Agustus sampai dengan 30 November 2018. Nah, di sini load data ini untuk melakukan load data dari yang sudah ada pilihannya di sini. Selanjutnya load diferensiasi. Load diferensiasi ini adalah bisa menampilkan data yang ingin ditampilkan. Dan reset. Ini adalah rancangan sistem. Selanjutnya demo aplikasi. Saya langsung demo menggunakan video. Oke. Apakah sudah terlihat untuk demo aplikasinya? Demo belum. Coba di stop dulu screen-nya, baru di share ulang dari videonya. Ini yang tampak adalah Windows Explorer. Oke, Bu. Coba di stop dulu share screen-nya. Apakah sudah terlihat untuk demo aplikasinya? Ya, sudah. Suaranya diperkeras, Amalia. Baik, Bu. Ini merupakan demo dari rancangan GUI yang saya rancang. Ini adalah pengolahan data geomagnetik dengan metode diferensiasi. Yang pertama, kita akan load app. Di sini kita akan memanggil data yang sudah saya simpan dalam bentuk .metadata dari fkdu, fnurul bayan, dan fguam. Nah, di sini saya menyimpannya dalam bentuk fkmg. Selanjutnya akan ditampilkan pada tabel. Ini merupakan hasil panggil data. Ini merupakan fkdu, fnurul bayan, dan fguam. Nah, banyak data yang saya olah di sini itu adalah 8.121 data
8.121.600 data dari app KDU, app Nurul Bayan, dan app Guam. Oke, selanjutnya kita akan melakukan normalisasi. Normalisasi data ini maksudnya adalah apabila misalkan dari KDU ini, nilai KDU dari baris pertama dikurangi baris kedua, ada yang melebihi 2 nanotesla, maka akan dijadikan NaN. Dan nanti nilai dari Guam atau KDU itu yang bernilai 999, maka dia akan dijadikan NaN. Selanjutnya diferensiasi. Diferensiasi itu adalah pengurangan antar observatorium. Nah, ini merupakan hasil dari diferensiasi FKDU, KDU dengan Nurul Bayan, KDU Guam, Nurul Bayan Guam. Nah, di sini yang saya tampilkan adalah ini merupakan data, sebanyak datanya itu adalah 8.121.600 data. Nah, di sini saya membagi per 10 hari yang saya tampilkan. 10 hari, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 94 hari. Selanjutnya, ini merupakan hasil di Suaranya Amalia. Ini merupakan hasil diferensiasi untuk selama 94 hari. Apakah sudah bisa, Bu, kedengaran? Ya, bisa. Data yang saya tampilkan di sini itu adalah per 10 hari, 1, 2, 3. Dari 94, banyak datanya 94 hari, per 10 hari nilainya. Oke, selanjutnya. Load data. Di sini, load data di sini itu adalah menampilkan per hari dari data 94 hari itu. Jadinya banyak data per harinya itu adalah 86.400 data. Nah, di sini kita bisa melihat hasil dari diferensiasi sebanyak 94 hari dengan waktu per hari. Ini merupakan 28 Agustus 2018 hasil diferensiasinya untuk KDU Nurul Bayan, KDU Guam, NRB Guam. Dan di sini, di GUI ini juga kita bisa melihat nilai dari X-nya ini. Kita bisa menggeser kursornya sesuai yang kita ingin melihat berapa nilai dari data, misalkan data per 3 jam dalam satu hari ini, 3 jam. Di sini ini adalah contohnya untuk misalkan kita ingin menampilkan 1 September. Kita akan meload datanya. Ini adalah tampilan dari tanggal 1 September. Kita lanjutkan. Ini kalau untuk 1 Oktober. Intinya di sini load data ini adalah menampilkan 94 hari data per 1 hari dari data itu. Ini 30 November. Nah, di sini selanjutnya adalah load diferensiasi. Load diferensiasi di sini itu adalah menampilkan data yang ingin kita tampilkan, di mana di sini contohnya saya menampilkan diferensiasi selama 7 hari.
Ini merupakan keterangan dari, misalkan kalau kita ingin menampilkan dari tanggal 30 Agustus sampai dengan 10 September, maka kita akan merubah datanya mulai dari data ke 172.801 sampai ke 1209. Ini merupakan keterangan dari baris data. Dan yang terakhir adalah riset. Riset di sini itu adalah untuk mengembalikan program yang kita jalankan. Ini untuk demo dari hasil GUI Graphic User Interface Big Data Geomagnetic. Kita lanjutkan untuk analisa dari Big Data Geomagnetic. Apakah sudah terlihat untuk slide-nya? Apakah sudah terlihat untuk slide? Kelihatan. Ya, terlihat. Nah, kita lanjutkan untuk hasil diferensiasinya. Ini merupakan hasil diferensiasi dari 94 hari data, yaitu banyak datanya itu ada 8.161.600 data. Nah, di sini yang saya tampilkan ini adalah per 10 hari. Nah, di sini bisa kita melihat anomali yang terjadi, mengalami penurunan, mengalami kenaikan, penurunan, dan belum stabil. Ini merupakan hasil diferensiasi selama 94 hari data. Nah, selanjutnya untuk penjelasannya, yang pertama, FKDU min FNRB. Hasil diferensiasi FKDU min FNRB itu memiliki dua kategori. Normal jika hasilnya di antara 700 sampai dengan 750 nanotesla. Dan anomali jika di atas atau di bawah nilai normal. Nah, seperti yang terlihat di sini, normalnya untuk KDU dan Nurul Bayan ini adalah 700 sampai dengan 750 nanotesla. Berarti kita bisa mengatakan di sini adalah terjadinya anomali geomagnetik. Di mana ini adalah data anomali yang ditemukan selang waktu dari tanggal 28 Agustus sampai dengan 30 November 2018. Untuk FKDU FNRB, yang pertama FKDU min FNRB itu min plus 900 nanotesla. Itu dia terjadi pada tanggal 11 sampai dengan 13 Oktober 2018. Nah, ini artinya medan magnet total di stasiun Nurul Bayan itu mengalami penurunan yang signifikan, sekitar 200 nanotesla selama 3 hari. Ini biasanya ini menandakan kejadian sebelum gempa. Oke, selanjutnya FKDU min FNRB itu min plus 400 nanotesla pada tanggal 14 sampai dengan 19 Oktober 2018. Ini artinya medan magnet total di stasiun Nurul Bayan mengalami kenaikan yang signifikan sekitar 300 nanotesla selama 9 hari. Nah, ini merupakan kejadian gempa, melepaskan energinya sesuai dengan kenaikan medan magnetnya. Selanjutnya untuk FKDU min FNRB 600 sampai 800 nanotesla, dia itu terjadi pada tanggal 20 sampai 27 Oktober. Nah, ini artinya medan magnet total di stasiun Nurul Bayan itu belum stabil. Yang terjadi yaitu 700 sampai dengan 750 yang tadi normalnya. Ini mengalami selama 8 hari. Ini merupakan kejadian setelah gempa, yaitu medan magnet bumi perlu waktu untuk menyelesaikan kembali dengan kondisi normal. Kita kembali lagi ke sini. Nah, ini merupakan mengalami kenaikan untuk Nurul Bayannya itu sendiri. Selanjutnya untuk KDU F Guam. Nah, di sini untuk KDU F Guam di sini
memiliki satu kategori, yaitu normal, hasilnya antara 9.430 sampai dengan 9.500 nanotesla. Seperti yang kita lihat, di sini tidak terlihat anomali yang terjadi pada KDU dikurangi dengan 2. Nah, untuk yang hasil yang terakhir, Nurul Bayan dikurangi dengan guam, itu ada 2 kategori juga, yaitu dikatakan normal jika di antara 8.720 sampai 8.770, anomali jika di atas atau di bawah nilai normal. Nah, ini adalah data anomalinya. Dia mengalami 8.570 nanotesla 11 sampai dengan 13 Oktober. Nah, ini medan magnetik total mengalami penurunan signifikan sekitar 200 nanotesla. Ini menandakan kejadian sebelum gempa. Nah, selanjutnya ada anomali juga, dia 9.000 nanotesla dari tanggal 14 sampai 19 Oktober, sama seperti data dari KDU Nurul Bayan. Sama juga, Nurul Bayan mengalami kenaikan signifikan sekitar 300 nanotesla selama 6 hari. Ini menandakan kejadian gempa. Bumi melepaskan energinya. Dan Nurul Bayan F guam itu antara 8.660 sampai 8.860 nanotesla. Ini terjadi pada 20 sampai dengan 27 Oktober. Ini artinya medan magnet total di stasiun Nurul Bayan masih belum stabil. Karena stabilnya itu adalah 8.720 sampai dengan 8.770 nanotesla. Ini menandakan kejadian setelah gempa. Seperti yang terlihat dari hasil plot selama 94 hari. KDU Nurul Bayan, KDU Guam, dan Nurul Bayan Guam. Penutup. Kita lanjut ke bab 5, yaitu penutup. Yang pertama, kesimpulan yang pertama itu adalah desain GUI versi MATLAB dapat melakukan pengolahan data geomagnetik dengan metode diferensiasi. Di antaranya, GUI itu dapat menampilkan grafik hasil diferensiasi dari KDU Nurul Bayan, KDU Gua, dan Nurul Bayan Gua. Banyak data yang ditampilkan dari masing-masing hasil diferensiasi, yaitu 8.121.600 data. Selain itu, terdapat menu pilihan yang dapat menampilkan grafik hasil diferensiasi sebanyak 86.400 data, dan desain GUI itu dapat menampilkan grafik sesuai banyak data yang ingin ditampilkan. Selanjutnya, nomor 2, hasil pengolahan data geomagnetik dengan metode diferensiasi memiliki 2 kategori, yaitu normal dan anomali. Dikatakan normal saat hasil nilai FKDU dikurangi Nurul Bayan 700 nanotesla sampai dengan 750 nanotesla. Hasil KDU Gua 9.430 nanotesla sampai 9.500 nanotesla. Dan hasil Nurul Bayan Gua 8.720 nanotesla sampai dengan 8.770 nanotesla. Dan dikatakan anomali saat di bawah nilai normal atau di atas nilai normal. Yang ketiga, ditemukan fenomena anomali geomagnetik selama 17 hari pada bulan Oktober, yaitu pada tanggal 11 sampai dengan 13 Oktober, 3 hari, merupakan kejadian sebelum gempa yang ditandai dengan penurunan medan magnet sebesar 200 nanotesla. Pada tanggal 14 sampai dengan 19 Oktober, 6 hari, ini merupakan kejadian gempa, yaitu bumi melepaskan energinya, ditandai dengan kenaikan medan magnet sebesar 300 nanotesla. Dan pada tanggal 20 sampai dengan 27 Oktober, 8 hari, merupakan kejadian setelah gempa, ditandai dengan medan magnet belum stabil, yaitu 8.660 nanotesla sampai dengan 8.860 nanotesla untuk hasil Nurul Bayan Gua, dan 600 nanotesla sampai dengan 680 nanotesla untuk hasil KDU Nurul Bayan. Dan yang keempat, fenomena anomali geomagnetik ditemukan pada pengolahan data geomagnetik KDU Nurul Bayan dan Nurul Bayan Gua. Sedangkan untuk pengolahan data geomagnetik KDU Gua tidak ditemukan fenomena anomali, karena fenomena anomali ini disebabkan oleh data dari Observatorium Nurul Bayan. Saran yang saya sarankan di sini itu adalah yang pertama, mungkin disarankan dalam pengolahan data geomagnetik itu dapat melakukan perbaikan rancangan GUI yang bisa mengakses data secara langsung ke server, sehingga anomali dapat terdeteksi secara real time.
Dan yang kedua adalah perekaman data pada observatorium dilakukan dengan maksimal sehingga data yang dihasilkan tidak ada data yang rusak atau terdapat data yang kosong. Terima kasih. Sekian, itu adalah seminar hasil saya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Amalia untuk presentasinya. Sekarang waktunya adalah sesi tanya jawab. Yang pertama, saya persilakan mahasiswa, mungkin ada pertanyaan. Tadi sudah kita persilakan jika ada yang bertanya di kolom chat, tapi sampai sekarang belum ada. Silakan, ada yang mau live langsung? Silakan. Kita tunggu, ini ada banyak ya, ada 14 partisipan. Teman-teman 2017. Angkatan silakan, atau yang lain? Dan di sini sudah hadir Bu Bulkis. Assalamualaikum Bu Bulkis. Salam Bu. Bagaimana Bu? Ya. Sudah jemput? Sudah Ibu. Sudah bisa ya? Terakhir hari ini ujian. Oh gitu ya, alhamdulillah. Jadi Bu Bulkis adalah penguji pertama. Terima kasih untuk kehadirannya. Tadi Pak Pade juga ini sudah hadir juga dari tadi. Tapi beliau sedang ada rapat juga di kampus sehingga pertanyaan beliau dikirimkan ke chat. Nanti akan saya kirimkan ke Amalia ya. Dan juga kita sebagai penguji ketiga kita hadir. Terima kasih. Mahasiswa bagaimana? Apakah ada yang ditanyakan? Atau malu-malu semua ini? Silakan. Ya, langsung aja mungkin. Oh, baik, langsung saja ya. Siapa dulu? Pak Cipta dulu. Ya, saya dulu mungkin. Baik, silakan Pak Cipta nggih. Yang tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Helmi ya. Iya Pak. Ini presentasinya bagus. Cuman ada beberapa hal yang ingin dapat sedikit konfirmasi terkait laporan maupun di yang pertama dari website ya, website yang ada buat di sini ada studi pustaka, pengumpulan data, pemanggilan data mentah, rancangan sistem GUI, analisa, pengolahan, kemudian di bagian bawahnya ada diagram data inputan, mulai data. Di sini Anda menampilkan seperti itu. Kemudian tadi di presentasi suaranya kecil Pak ya. Kedengaran sekarang Bu, besar? Iya. Iya Pak, tadi ada noise gitu. Yang tadi. Ya, namun di presentasi Anda jadi menampilkan bahwa ketika mengambil data mentah ada yang Anda perbaiki gitu ya. Jadi misalnya data data yang 11 itu kan Anda utarakan jadi. Nah, kenapa itu rancangan penelitian? Jadi ada prosesi data di sana. Itu sudah ada tampilkan di chat ya. Ya, kemudian yang kedua terkait dengan referensi yang Anda dapatkan dari mana kira-kira yang menyatakan bahwa apabila antara data kedua dan data pertama selisihnya lebih dari sekian nanotesla itu Anda anggap menjadi none gitu. Nah, itu ada referensinya enggak? Walaupun ya, benar sebenarnya, tapi Anda tampilkan enggak dari mana sumber ya rujukan Anda menyatakan hal demikian gitu. Bisa Anda langsung menghapus
data itu apabila dia lebih dari sekian nanotesla, apabila dia dibuat selisihnya. Itu definisi dari mana? Itu harus Anda sebutkan juga. Dan yang hasil akhir tadi juga, jadi Anda menyebutkan hasil diferensiasinya apabila dia di bawah dari sekian nanotesla dengan sekian nanotesla itu dianggap normal. Namun apabila dia melebihi sekian nanotesla itu dianggap anomali. Itu dari mana? Harus jelaskan juga, ini berdasarkan penelitian ini menyatakan ya, karena yang namanya ini kan ya, penelitian, jadi Anda harus melengkapi referensi-referensi tersebut yang menyatakan siapa gitu. Nah, buktinya papernya mana gitu, menyatakan bahwa dalam orientasi itu terjadi anomali. Ya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, dari grafik yang Anda tampilkan ini saya tidak melihat lokasi gempanya di mana gitu ya. Maksud saya begini, jadi grafik ini kan hasil running diferensiasi, karena hanya menampilkan angka-angka saja. Nah, kita tidak tahu angka ini pada tanggal berapa kejadian gempa. Harusnya di sana Anda masukkan juga, sehingga bisa terlihat pada saat anomali ini berapa hari sebelum gempa. Ini harus Anda masukkan juga. Ini per satu garis itu tanggal berapa gitu. Satu garisnya tanggal berapa pada data DOY ya, day of years ya. Pada hari keberapa dalam setahun gitu. Kemudian Anda tunjukkan juga garis kejadian gempanya pada day of year keberapa gitu. Sehingga kan bisa dilihat bahwa kejadian gempanya berapa kejadian gempa atau anomalinya gitu. Ini kan Anda hanya mengatakan bahwa ada anomali gitu. Tapi mana dari grafik itu Anda tidak menentukan. Ya harus jelas ya. Ya, itu mungkin Budri itu bisa langsung bicara. Baik Pak, terima kasih. Ada 4 pertanyaan Pak ya tadi. Ya. Silakan Amalia bisa langsung menjawab dari pertanyaan Pak Cipta. Baik, mohon maaf Bu, sebelumnya untuk pertanyaan pertama mungkin masih kurang jelas. Ya, tentang rujukan tadi ya. Yang pertama, jadi di apa tadi rancangan yang Anda buat, yang mana ada di pertanyaan pertama? Yang mengenai flowchart tadi ya, flowchart pertanyaan pertama atau kedua? Pertama. Rujukan tadi Pak. Ya, flowchart itu pertama ya. Ya, pertanyaan saya ini tidak ada Anda tampilkan proses berhubung saya dengan persamaan. Ya, ada di sini ternyata. Ini ada penelitian. Nah, Anda tidak memasukkan di sini pra-processing ya, di rancangan pra-penelitian. Anda hanya menulis pengumpulan data, kemudian ada di gambar 3.1. Sedangkan Anda melakukan perbaikan data kan ya, ya? Iya Pak. Iya, tapi ini di sini tidak Anda masukkan gitu. Hanya tulisan pengumpulan data, terus pengambil data mentah, kemudian perencanaan sistem. Baik Pak, mungkin maksudnya di sini yang pertama kan untuk pengumpulan data di sini saya sudah jelaskan sebelumnya bahwa data dari Nurul Bayan yang sudah di medan magnetkan, terus untuk
sama juga. Nah, di sini di pemanggilan datanya ini maksudnya Pak, untuk pemanggilan data kenapa tidak dipelocatkan? Enggak, maksud saya, jadi tidak ada pra-processing data di sini. Untuk pemanggilan data, kemudian langsung processing dan analisa. Sekarang yang Anda jelaskan tadi, bahwa Anda melakukan perbaikan data, kan? Ada data yang rusak, Anda perbaiki. Kenapa tidak masukkan ke dalam Untuk ya baik Pak. Untuk data yang rusak itu sendiri dilakukan di dalam GUI-nya itu Pak. Nah kan memanggil data yang dipanggil itu kan masih benar-benar masih mentah dalam bentuk medan magnet. Itu untuk data Nurul Bayanya itu untuk app, untuk KDU itu juga untuk app yang kita panggil yang sudah saya download. Terus untuk GUAM itu juga hanya app. Nah, untuk data yang rusak, maksudnya di sini itu adalah yang kurang dari, kalau misalkan lebih dari 2 nanotesla maka akan dijadikan NaN. Dan 999 itu saya mengolahnya di GUI, seperti itu Pak. Langsung di GUI-nya tidak ada saya perbaikan data yang rusak di luar GUI Pak. otomatis maksudnya ya? Langsung otomatis oleh GUI-nya gitu? Iya Pak. Iya. Oke. Ya, lanjut lagi. Pertanyaan kedua terusnya. Untuk pertanyaan kedua, itu juga mohon maaf Pak, kurang jelas suaranya untuk pertanyaan yang kedua. Budi, bisa disampaikan pertanyaan Budi? Yang saya tangkap tuh yang nilai itu Pak, nilai anomali itu referensinya dari mana sehingga dikatakan normal tidak normal itu pertanyaan ketiga ya Pak, kalau nggak salah ya. Sama ketiga itu Bu. Lokasi gempa begitu. Kalau yang kedua apa Pak tadi Pak? Saya juga. Ya, pertanyaan kedua adalah pertanyaan kedua itu referensi dari mana Anda dapat kalau selisih 2 nanotesla antara data pertama dan data kedua itu dianggap NaN. Oh, tentang selisih 2 nanotesla itu. Baik Pak. Ya, pernah. Ya, silakan. Nah, di sini kan di normalisasi ini saya membuat nilai yang apabila dia lebih dari 2 nanotesla itu saya hilangkan jadi NaN. Karena itu sudah ketetapan dari intermagnet. Nah, yang saya lakukan di sini untuk 2 nanotesla ini itu khusus untuk data Nurul Bayan. Seperti itu, Pak. Nah, karena itu sudah ketentuan dari intermagnet itu sendiri. Nah, kalau untuk data intermagnet itu hanya 999. Nah, ini 999 ini adalah data yang sudah dihilangkan dari intermagnet itu sendiri. Seperti itu Pak. Jadinya saya jadikan NaN. Iya, kalau yang 99 saya is okay, saya paham itu. 99 itu data NaN itu dari sana. Tapi yang kelebihan 2 nanotesla itu dari mana referensinya gitu. Anda menghapus itu apabila dia lebih dari 2 nanotesla. Kan enggak mungkin yang kita sembarang hapus saja toh. Harus ada referensinya juga gitu. Kira-kira dari mana Anda masukkan itu? By pengalaman gitu, seperti itu atau gimana? Harusnya ada referensi sih ya sebenarnya ya. Baik Pak. Nah sebelumnya mohon maaf Pak, sebelumnya kan kami melakukan diskusi bersama Ibu Teti juga. Nah beliau mengatakan untuk menghilangkan yang apabila dia lebih dari 2 nanotesla itu karena itu sudah ketentuan dari intermagnet seperti itu Pak. Nah untuk referensinya itu saya belum menanyakan dari beliau Pak, seperti itu. Ya silakan Anda cari ya, itu harus ada Anda masukkan itu. Baik Pak. Barang menghapus kalau tidak ada referensinya. Oke, silakan. Oke, untuk selanjutnya pertanyaannya per tanggal kenapa tidak maksudnya Pak, kenapa
tidak dibuat titik-titik kejadian gempa sebelum gempa dan sesudah gempa. Seperti itu Pak maksudnya untuk di plotnya? Ya, di grafiknya itu Anda kan hanya menampilkan angka-angka saja grafik itu. Tidak ada keterangan gempanya apa segala macam. Itu saran ya sebenarnya. Oke, baik Pak. Sebelumnya untuk di grafiknya memang saya tidak menaruhkan, tetapi di grafik dari diferensiasi selama 94 hari itu saya sudah menaruhkan waktu per 10 hari dari titik-titiknya. Apakah masih bisa terlihat share screen saya, Pak? Tidak tampak. Coba share screen. Tidak tampak. Ya. Ya, ya Bu. Sebelumnya dari hasil plot hasil diferensiasi yang saya gambarkan itu sudah saya katakan. Yang berapa itu? Coba beritahu saya gambar berapa. Anda tidak belum. Gambar kalau untuk Laporannya gambar berapa? Iya Pak, untuk laporannya itu di hasil analisa diferensiasinya Pak. Halo, gambar berapa? Sebut aja gambarnya. Gambar itu Anda buat nomor kan itu? Gambar berapa? Iya Pak. Sudah melihat ini. Ini Anda hanya menulis waktu per 10 harinya berapa? 10 hari ke berapa? Tanggal berapa? Ini nggak jelasin. Baik Pak, nanti saya akan taruhkan untuk keterangan kejadian dari per 10 hari, maksudnya per 10 hari mulai dari tanggal ya. Untuk tanggalnya nanti saya taruhkan Pak. Keterangannya nggak ada ya. Ini ada tulis waktu 10 hari. Ini grafik sumbu X-nya ini apa? Nilai apa ini grafik X-nya? Oh, untuk X-nya ini adalah banyak datanya Pak, yaitu 8.121.600 data. Seperti itu. Nah, dari banyak data itu yang saya tampilkan dari per 10 hari data. Seperti itu Pak. Data per 10 hari artinya dari tanggal 28 ya, 28 Agustus sampai dari tanggal data detiknya ini ya. Iya Pak. Ini kalau tulis apa nomor itu dibuatkan keterangannya ya. Sumbu X-nya apa, sumbunya apa, ini enggak ada tulis, ini enggak apa namanya, enggak jelas sekali gitu loh. Bisa mengerti maksudnya apa. Keterangan legendnya itu enggak ada. Yang sumbu X-nya ini apa, sumbu Y-nya ini apa, ini Anda tidak menulis sama sekali. Hanya menulis 1320 sumbu Y. Sumbu X-nya 2.592. Apa maksudnya ini? Baik Pak, baik. Kita agak bingung jadinya membacanya. Tadi diperbaiki ya. Baik Pak. Masalah pemahaman Anda tentang kegempaan nanti pada suatu ujian saja. Yes, itu saja mungkin saya Bu Dwi. Baik Pak Citra, terima kasih untuk pertanyaan dan masukannya. Jadi nanti ditambahkan Amalia ya untuk referensinya dari mana di dalamnya dan beberapa hal yang tadi disampaikan Pak Citra. Berikutnya Bu Bulkis, karena beliau akan mengajar jam 11.30. Saya persilakan Bu Bulkis, silakan Bu. Sini sebentar. Nanti kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
Ya, Dek Amalia sudah mengerjakan TA dengan metode diferensiasi ya. Coba dilihat dulu judulnya, Dek. Ditampilkan coba judulnya dulu. Share screen bisa Malia? Saya belum bisa. Belum ada keterangan untuk share screen di laptop sini, Bu. Yang terlihat hanya gambar Ibu. Ya udah. Saya coba share lagi. Ya, bisa, Bu. Coba share screen. Apakah sudah terlihat, Bu? Ya, sedang. Ya, sudah cukup. Judulnya ya. Judulnya dulu, Dek. Iya, Bu. Ya. Oke. Ini kenapa begini? Oke. Diferensiasi ini dilakukan, coba tarik lagi kok. Apakah sudah bisa terlihat, Bu? Udah, stop. Diferensiasi ini dilakukan untuk atau sebagai prekursor gempa Lombok ya. Saya tidak melihat ada data-data gempa yang ditampilkan ya. Yang mana sih sebenarnya yang akan di data gempa yang mana ya yang akan di, kalau bisa itu tolong ditabelkan itu data gempanya ya pada saat rank data yang diolah itu ya. Jadi Baik, agak bingung saya ngelihat kok nggak ada suaranya. kapan kejadiannya tuh. Wah, ya. Saya tidak melihat itu. Oke, lanjut. Ya, Bu. Ke halaman 31. Saya urut sesuai catatan saya ya. Halaman 31. Iya, Bu. Mungkin ininya aja ya, ke laporannya aja. Ibu coba halaman berapa tadi? 37. Saya tampilkan laporan saya, Bu. Ya, boleh Malia ambil. Halaman 37 ini loh. Halaman 31. Di situ ada menampilkan data gempa per hari selama 94 hari. Maksudnya gimana? Ini, Bu, maksudnya kan sebentar. Kan banyak data yang saya olah itu, Bu, 94 hari data. Nah, maksudnya menampilkan data per harinya, Bu, maksudnya. Dari 94 hari data itu. Jadinya per hari satu data itu yang ditampilkan sebanyak 86.400 data. Nah, dari sana bisa kita melihat anomali apakah dia mengalami penurunan atau kenaikan dari medan magnet itu, Bu. Apakah bisa terdengar, Bu, suara saya? Apakah bisa terdengar? Ya, terdengar Amalia? Ya, Bu. Apakah saya akan share screen untuk laporan saya, Bu? Misalkan boleh? Ya, di-share aja kalau bisa, biar tampak di. Ya, Bu.
Apakah sudah terlihat? Ya sudah. Maaf tadi Ya ini sudah. ada ganggu. Gimana, Dek? Ya, Bu. Jadinya di halaman 31, Bu. Pop menu ini merupakan untuk menampilkan data diferensiasi per hari. Di sini kita dapat memilih data diferensiasi per hari yang akan ditampilkan. Nah, maksudnya di sini itu adalah kan Yang bagian D. yang bagian D. Oh ya, ini Menampilkan data gempa per hari selama 94 hari. ya. Nah, maksudnya di sini langsung saya melihatkan hasilnya, Bu, ya. Nah, maksudnya di sini itu, Bu. Nah, di sini ada banyak pilihannya itu 94 hari dari tanggal 8 Agustus sampai dengan Itu saya tanya, itu data gempa atau data geomagnetik? data bukan data gempa, Bu, data medan magnet, hasil Iya. diferensiasinya. Ya makanya Ibu bingung kok D-nya itu data gempa gitu loh. Ya, Bu, mungkin Jadi yang diolah sebenarnya apa ini, Amalia? data medan magnetnya, Bu. Oke ya, itu data geomagnetik. Jadi itu diganti yang tadi ya. Ya, baik, Bu. Baik, terima kasih banyak. Bukan data gempa itu. Makanya saya bingung juga data gempanya yang mana. Kemudian, oke, gambar 414. 14. Halaman 41. Ya, Bu. Sudah. Ini ya. Coba sebentar Ibu lebarin dulu. Tadi sebenarnya sudah di protes sama Pak Cipta ya. Kalau kita menggambar grafik itu, ini coba kelihatan dia grafiknya itu hampir semua sama ya. Sumbu vertikal itu, Dek, coba hitung yang paling atas FKDU dikurangi FNRB, itu berapa rentangnya itu? Untuk yang ya 700-nya 10, Bu. Rentangnya dari atas ke 700 bawah. 700 sampai 760. Berapa selisihnya itu? Berapa space-nya itu? 60. Oke, 60. Yang di tengah? Untuk yang di tengah 9.440 sampai 9.500. Ini juga Berapa selisihnya itu? 60, Bu. 60 juga. Yang di bawah? Untuk yang di bawah 8.720 sampai Oke, sama ya? Oke, Iya. sama. Nah, apa sih tujuan melakukan analisis diferensiasi di sini? Coba telusuri, atau sebelum ke situ, saya pengen sumbu X dulu, horizontal. Apa maksud dari sumbu horizontal ini? Untuk sumbu X-nya ini, waktu per 3 jam. Ini merupakan apa maksudnya waktu per ya. Ini kan merupakan data per hari, Bu, ya. Nah, data per hari itu banyak datanya itu adalah 86.400. Dibuat per 3 jam. Jadi ini 3 jam ya? Iya, per 3 jam. Seperti itu, Mas. Oke. Tolong di awal ini sebenarnya ya kita mudah paham itu kalau ada penunjukan waktu jam berapa ya. Data ini sebenarnya start mulai dari jam berapa? Baik, Bu. Pengambilan datanya. Dari 00, Bu. 00. Berarti ini waktu kalau di Indonesia itu pukul 8 apa 7 ya? Pukul 8 ya? Iya, Oke. Kalau 000 ya? Iya, Bu. Oke. Kalau misalkan seperti itu, tolong ini supaya kita gampang menunjuk bahwa kejadian ini terjadi pada jam keberapa ya. Kalau seperti ini kan, ini datum-datumnya yang ditunjukkan. Detik keberapa, kita nggak tahu detik keberapa itu jam berapa waktunya itu. Iya, itu siang, pagi, atau malam. Kita nggak paham ya. Baik, Bu. Baik. Sehingga sumbu X-nya ini deh, tolong dikonversi ke jam. Nah, kalau ini kan detik ya, sampingnya detik, berarti kan dibagi 360 kan? Iya, Bu. Berarti itu 1 jam. Jadi tinggal mulai dari jam berapa, naik
per jam misalkan gitu ya, atau per 3 jam. Nah, silahkan diubah itu supaya kita mudah paham. Ya, kalau saya tidak pada saat kapan kejadian gempa itu, ya. Enggak sulit nanti ini. Yang pakai set FNRB kurang Guam. Itu yang sama yang mana? Yang sama untuk FKDU F Guam. Yang tengah dengan bawah ya? Iya, Bu. Nah, oke, itu tujuannya sebenarnya diferensiasi itu di sini ternyata awalnya semua linear, memang sih di sini kelihatan banyak noise ya, terusnya ini dikeluarkan ya. Nah, kalau kita perhatikan ternyata pada saat FKDU dikurangi dengan FNRB, berarti yang sebenarnya dari ketiga grafik ini yang mengalami penyimpangan yang seharusnya awalnya kan linear semua ini ya. Linear apa enggak tuh? Linear, yang bawah dengan tengah itu kan mirip ya? Ya. Kalau kita perhatikan ya. Kemudian pada saat yang dekat 324 itu termasuk dari ini juga agak berbeda ternyata. 216 itu kisaran 2.16 itu ada perbedaan di situ. Dia naik ya. Dia naik di situ. Kemudian yang di bawah ini mirip ya, melalui penurunan di mana yang kedua dan ketiga, sehingga inilah yang adik harusnya analisis ya. Kemudian perhatikan gempa pada tanggal ini, jam ini, kira-kira di range ini ya. Perhatikan apakah benar di situ di wilayah kita ini ada kejadian. Nah, itu gunanya di data gempa itu ya. Kemudian coba telusuri lagi ke kanan. Kanan ini hampir sama, mirip sepertinya ya. Iya, sama. Mirip. Nah, sama. Berarti daerah itu yang harus ada tinjau ya. Bukan tadi ada selisih berapa itu. Ya, selisihnya seperti apa? Justru ini yang harus ditinjau, wilayah inilah yang kalau semakin banyak data misalkan ya data sumber kayak NRB, KDU, Guam, observatorium maksud Ibu. Nah, semakin banyak itu misalkan dekat-dekat ya, kita bisa lebih lebih detail melihatnya ya. Ini kan hanya tiga, ternyata daerah itu ada yang berubah. Itu yang ditinjau nanti, Dek ya. Nah, selanjutnya ini ternyata mirip. Nah, sebelahnya lagi coba berlanjut lagi coba. Sama. Mirip, Bu. Mirip maksud saya tanggal setelah jam berikutnya. Oh iya. Ini kan 3 jam. Coba ditampilkan yang tanggal 28 juga, tapi sebelahnya gitu loh. Apakah dia masih begitu? Oh, ini maksudnya Bu, ini kan sampai sininya itu per 3 jam. Per 3 jam. Per 3 jam. Ya. Oh, ini sehari? Iya, Bu, sehari pada tanggal 28. Jangan begitu keterangannya ya. Jadi jangan keterangannya per 3 jam begitu, bukan begini Mas, per 3 jam itu. Kirain 3 jam rentangnya. Ya, Bu, maaf. Waktu saja ya. Iya, Bu. Jadi penunjukan waktu saja di sini. Waktu atau jamnya di sini pukul berapa gitu ya. Ini kan 24 jam. Nah, nanti ada nanti wilayah di dekat 216 sekitar berapa nih? Ada perubahan gitu loh. 216 itu kayak 2.16 ada waktu ya. Yang tidak sama dengan di bawahnya itu. Nah, itu. Berikutnya silakan coba dilihat yang lain. Ini untuk tanggal 1 September, Bu. Coba dilihat. Ya. Yang tengah bawah itu mirip ya. Daerah tengah juga hampir mirip. Kemudian di mana yang ada perbedaan? Di awal sepertinya NRB ini ya. Ditinjau di situ. Iya.
Itu yang akan dianalisis. Selanjutnya seperti itulah ya. Baik, Bu. Kemudian tolong data-data gempanya, Dek. Untuk selanjutnya, Bu. Semua digituin ya, ditelusuri ya. Iya, per satu hari. Coba yang bawa. Nah, Ini yang bawah untuk juga ini. Nah, ini terbalik kan? Terbalik dia. Ini awalnya mirip ya. Jadi di sini juga 1.08 itu ada perbedaan sepertinya ya. Itu ditinjau semua itu. Nah, di sini hampir sama di tengah. Kemudian bagian atas lagi itu dia terbalik ke bawah ya. Sedangkan yang ini mirip ya. Itu ditinjau itu. Itu tujuannya diferensiasi ya. Baik, Bu. Oke. Ini jam berapa sekarang? 11.18. Sampai jam berapa ini ya? 11.30 ya? Iya, Bu. Kemudian gambar 420, halaman 54, Dek. 5. Halaman 54 ya. lima empat. Ya, Bu, sudah. Halaman 48 sepertinya ini 48. Ya, mana 48? Ini 48. 48, Dek. Ya, sudah. Nah, ini ya, bukan. Nah, kalau saya perhatikan coba sumbu vertikalnya, apakah sama skalanya? Ranknya ya? Iya, Bu. Berapa skalanya itu? 300 per ini per sekitar 900-an ya. Iya. Sekitar 900-an itu ya. Yang di tengah? 9.400 sekitar 9.000. Hah? Sekitar 150 ya? 100 berapa nih? Anggaplah 950. Kecil ya? Iya, Bu. Yang bawah, yang atas itu sangat besar ranknya itu, sehingga kalau kita plot itu ya, kalau ini saya di tengah ini saya ikutkan dengan formula di atas, rank di atas, maka ini akan tenggelam ini yang di tengah ini. Kecil, ya. Kalau yang di paling bawah ini, paling bawah? Ini 8.150, 8.400. Sekitar 700-an ya. Sekitar 700-an. Nah, ini semua, Dek, coba dicek, tolong skalanya, space-nya itu disamakan ya, supaya mudah kita baca grafik ya. Kalau begini kan harus lihat lagi sebelahnya ya. Baik, Bu. Oke. Kemudian sumbu X-nya itu waktu per 10 hari. Kenapa 10 hari? Ini 10 hari ya, jangan seperti itu waktu aja ya. Mohon maaf, Bu. Nah, di sini itu 94 hari. Nah, ini 94 hari ya? Ya, Bu, 94 hari, tetapi berarti sudah semuanya di sini ya? Ya, sudah semuanya, Bu. Ya, jadinya di sini per 10 hari. Betul. Pergarisnya waktu seperti terusnya DOY tulisnya ini ya. DOY, D obvious itu karena padat dia. Kalau jam sulit kan berbalik lagi ya. Tetapi membaca ini sangat sulit. Lebih bagus yang tadi sebenarnya analisanya itu bagus, dia kelihatan gitu perbedaannya itu sudah dianalisa. Kalau ini saya sulit membaca ini. Iya, Bu, untuk yang perharinya ya? Sudah untuk semuanya dipakai DOY. Oke ya. Ya, Bu. Kemudian hasilnya tadi dibawa ke kesimpulan, saya belum bisa kesimpulannya ya karena sepertinya analisanya kurang pas ya. Baik, Bu. Tidak, nanti di ujian akhir baru saya komentar yang kesimpulan. Oke, cukup itu aja saya banyakkan saran saja ya. Sekian Bu Dwi. Terima kasih Bu Butis untuk sarannya, sangat bagus sekali ini. Nanti diperbaiki Amalia ya, terkait dalam pengukuran harus sama dan beberapa keterangan di laporan dan analisisnya sedetail yang tadi disampaikan Bu Butis. Terima kasih waktunya dan perbaikannya Bu Butis. Ya, Pak Made tadi sudah menyampaikan pertanyaan via chat. Pak
Made mau bertanya atau saya sampaikan? Di sini di dalam kolom chat sudah saya copy paste. Pak Made mau disampaikan atau saya bacakan Pak pertanyaannya? Saya bacakan aja ya, sepertinya lagi rapat ya. Terima kasih Pak. Ini pertanyaan dari Pak Made untuk Amalia. Yang pertama, kesimpulan apakah hasil TA-nya Helmi? Fenomena anomali geomagnetik ditemukan pada pengolahan data geomagnetik KDU NRB dan NRB Gua. Sedangkan untuk pengolahan data geomagnetik KDU Gua tidak ditemukan fenomena anomali. Karena fenomena anomali disebabkan oleh data dari Observatorium Nurul Bayan. Ini pertanyaan pertama. Bisa dijelaskan Amalia kesimpulan dari hasil TA-nya terkait fenomena anomali itu seperti apa, ditemukan di mana pada pengolahan data geomagnetiknya antara data di KDU, NRB, dan GUA. Baik Bu, langsung Amalia jawab. Ya, silakan Amalia, pertanyaan pertama dulu. Ya baik. Nah, seperti yang dari hasil plot selama 94 hari di sini, bisa kita melihat fenomena anomali itu hanya terjadi pada hasil dari diferensiasi KDU dengan Nurul Bayan. Nah, ini merupakan anomali yang terjadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, selanjutnya untuk KDU Guam tidak terjadi anomali karena kan merupakan data yang didiferensiasi itu adalah data dari KDU dikurangi dengan data Guam. Dan yang terakhir, Nurul Bayan Guam seperti hasil dari plot yang sudah saya tampilkan di sini, ini merupakan data selama 94 hari per 10 hari data, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Nah, di sini terjadilah anomali seperti yang terlihat di sini, terjadi anomali. Seperti yang sudah saya jelaskan di kesimpulan, seperti itu Bu. Oh ya, berarti anomalinya itu terjadi ketika dikurangkan dengan NRB ya, baik itu data dengan KDU ataupun GUAM gitu. Ya, ya seperti itu. Oke, begitu Pak Made. Sebentar saya komentari sedikit ya. Adik Amalia ini kan harus analisis ulang ya. Gambarnya tadi saya katakan kalau ini tidak jelas ini ya. Apalagi di tengah-tengah ini banyak data yang tidak ada, terus dianggap anomali ya. Jadi mungkin harus tidak terlalu banyak sebenarnya ya, karena tinggal melihat yang tadi pergerakannya ya. Kalau ini kan bagaimana kita bisa mengatakan bahwa ini anomali dan harus ngecek pada hari ini apa sih, ada apa di sini. Misalkan ya mengatakan anomali seperti itu. Sementara antara kalau kita perhatikan grafik ini kan yang atas aja tengah ini sama ya, tapi yang tengah ini berfluktuasi karena itu tadi skalanya ya belum bisa dibaca. Berbeda tadi. Ya Bu, baik. Nanti diperbaiki dulu grafiknya Amalia, nanti baru dievaluasi dan analisis ulang. Ya. Berikutnya pertanyaan kedua, citasi belum konsisten karena ada di depan, di tengah, gitu ya. Nanti dicoba dicek lagi Amalia terkait citasi, bagaimana penulisannya, apakah semua yang direferensi sudah disitasi di bagian daftar wisata, gitu ya. Baik Bu, baik Bu. Terus berikutnya yang ketiga, definisi big data belum jelas di bab 2. Nah, di bab 2-nya apakah sudah dijelaskan tentang definisi big data Amalia atau hanya secara umum? Masih secara umum Bu untuk bab 2 ini. Ya. Ya baik, karena judul big data dipakai di judul, jadi sebaiknya masukannya Pak Made itu dijelaskan secara lebih detail ya, dan juga nanti disertakan di daftar pustakanya ya, seperti apakah big data dari sisi IT begitu ya, tidak dijelaskan nanti misalkan volume di sini nanti secara pengertian seperti apa dan keterkaitannya dengan geomagnetik seperti apa ya. Baik Bu. Ya bagaimana kemudian varietinya seperti apa, volumenya gitu ya. Iya Bu. Nah, nanti untuk sidang akhirnya. Berikutnya sumber citasi bab 2 dari big data. Ya, lihat terkait citasi ya, jadi ditambahkan dan juga diperbaiki lagi sesuai dengan format penulisan. Terus berikutnya penulisan dari gambar 3.2 blok
Coba dilihat Amalia gambar 3.2. 3.2 Bu ya. Ya. Baik Bu Bulkis, silakan Liv karena mau mengajar. Terima kasih banyak Bu Bulkis. Nanti untuk berita acaranya dan tanda tangan menyusul Bu. Ya, terima kasih Bu. Ya, ya Amalia lanjut gambar 3.2. Gambar titik 2 blok diagram data inputan GUI. Penulisan dari gambar titik 2 blok diagram data inputan GUI. Bentuk tanpa cek kebenaran. Bentuk tanpa cek kebenaran. Ya, tidak ada cek kebenarannya. Seperti apa ini Amalia? Seperti iya. Maksudnya Bu, mana? Bentuk tanpa cek kebenaran, tidak ada cek kebenarannya begitu ya Pak ya, untuk apa namanya inputan GUI-nya begitu ya maksudnya. Coba dijelaskan di sini blok diagramnya seperti apa Amalia? Mungkin ada sesuatu yang belum dimasukkan begitu. Baik Bu. Nah, di sini kan sebelumnya sudah ada data yang sudah, yaitu data Nurul Bayan dalam bentuk medan magnet app, data Buang juga dalam bentuk medan magnet app, dan data KDU juga dalam bentuk medan magnet atau app. Nah, di sini saya memanggil data yang sudah saya download itu. Nah, selanjutnya di sini ya, tanda proses ya, ini panggil data itu diproses ya? Iya, ya diproses. Ada prosesnya Bu. Panggilan data, oke. Terus saya menaruhkan di lampiran mungkin Bu untuk proses pemanggilan datanya. Cara datanya di lampiran begitu ya? Iya Bu. Terus? Selanjutnya ada data KDU, Nurul Bayan, dan data gua. Nah, di sini saya menjadikan dia menjadi satu kesatuan. Nah, di satu tabel utuh. Nah, di satu tabel utuh itu dalam bentuk .mat yang sudah saya panggil ke MATLAB. Nah, di sini saya menyimpannya dalam nama FKNG. Nah, disinilah data yang akan diolah selanjutnya. Seperti itu, Bu. Nah, untuk skrip pemanggilan datanya ini, nanti saya untuk melampirkannya di lampiran. Oh ya, baik. Itu penjelasannya Pak Made. Ternyata yang dipermasalahkan adalah penulisan bloknya, BLOK. Ya, jadi blog kalau Ya, pakai G ini kan kayak blogger gitu ya. Untuk penulisan di data online. Diperbaiki lagi nanti untuk KBBI-nya. Berikutnya, terima kasih Pak Made masukannya. Untuk bab 4 belum ada analisis yang ditampilkan. Untuk bab 4 belum ada analisis yang ditampilkan. Jadi di bab 4 ini kan Amalia melakukan analisis ya. Tadi Bu Bulkis juga sudah memberikan banyak masukan terkait analisis gempanya seperti apa. Dan nanti setelah dianalisis ulang, itu nanti hasilnya ditampilkan di kesimpulan. Baik, Bu. Begitu Pak Made. Mungkin tadi masukannya sama seperti Bu Bulkis ya, untuk analisis bab 4-nya. Termasuk dari semua percobaan itu nanti dibuat secara analisis seperti apa sehingga nanti bisa disimpulkan di bab 5. Mungkin ada yang belum tersampaikan, apakah atau sudah jelas yang dijelaskan Amalia? Oke. Terima kasih banyak Amade untuk masukannya. Tadi juga sudah memberikan desainnya. Terima kasih untuk semuanya. Kepada dosen penguji Bu Bulkis dan juga Pak Made serta Pak Cita untuk semua masukannya, dan juga beberapa mahasiswa yang tadi sudah bergabung ya, ada banyak dan masih tersisa beberapa. Terima kasih. Dan juga kepada dosen Bibit Buteti yang sudah memberikan arahan, dan juga Amalia ya. Insya Allah ini masukannya sangat bagus dari dosen penguji. Nanti segera diselesaikan supaya bisa untuk mengejar yudisium bulan Mei. Bisa Amalia ya, insya Allah. Insya Allah, Bu. Terima kasih untuk semuanya karena sudah selesai seminar hasilnya, bisa kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillah alamin. Terima kasih semuanya untuk berita acara dan juga event bisa untuk kita koordinasikan di akhir. Saya izin untuk stop recordingnya ya.